Bayangkan sebuah kitab kuno, ditulis lebih dari 650 tahun lalu, yang bukan hanya menceritakan kejayaan kerajaan terbesar di Nusantara, tetapi juga menyimpan pesan samar tentang kejatuhannya. Kitab itu adalah Negara Kertagama, karya Agung M.P. Uprapanca, namun, di balik keindahan bahasanya, kitab ini menyisakan misteri yang membuat para sejarawan, budayawan, bahkan pecinta mitos, terus bertanya-tanya hingga hari ini. Negara Kertagama ditulis pada tahun 1365 meter, di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Pujangga Kerajaan, Empu Prapanca, menuliskan kisah ini dalam bentuk kakawin puisi Jawa kuno. Kitab ini bukan hanya dokumentasi politik, tapi juga gambaran spiritual, budaya, dan filosofi Majapahit. Namun, berbeda dari prasasti atau catatan kronik lainnya, Negara Kertagama ditulis dengan gaya puitis yang penuh simbol, sehingga banyak yang meyakini bahwa sebagian baiknya tidak hanya berisi sejarah, tetapi juga menyembunyikan makna tersembunyi. Bahkan ramalan dalam kitab ini tercatat betapa luas wilayah kekuasaan Majapahit. Disebutkan bahwa Majapahit membawahi hampir seluruh Nusantara, dari Sumatera hingga Papua, bahkan ke sebagian wilayah luar seperti Maluku dan Semenanjung Malaya, tetapi banyak sejarawan masih memperdebatkan kebenarannya. Benarkah Majapahit benar-benar menguasai semua wilayah itu? Ataukah hanya sebuah gambaran ideal yang ditulis untuk memuliakan sang raja? Disinilah muncul misteri, sebab jika benar, maka Majapahit adalah salah satu kerajaan terkuat di dunia pada masanya. Tetapi jika tidak, maka Negara Kertagama bisa jadi hanyalah simbol kejayaan yang terlalu dilebih-lebihkan. Ada bagian dari kitab ini yang jarang disorot di dalam bait tertentu. M.P. Uprapanca menulis tentang kegelapan yang datang setelah cahaya gemilang. Banyak yang menafsirkan kalimat ini sebagai ramalan runtuhnya Majapahit, dan benar saja, setelah masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada berlalu, Majapahit perlahan melemah, dihantam konflik internal, perebutan tahta, dan perpecahan. Akhirnya, kerajaan besar ini runtuh, digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Apakah Prapanca benar-benar meramalkan kehancuran ini? Atau hanya menyiratkan pesan bahwa kejayaan tidak akan berlangsung selamanya? Yang lebih misterius lagi adalah, bagaimana kitab ini bisa selamat dari arus sejarah. Negara Kertagama tidak ditemukan di Jawa, melainkan disimpan berabad-abad di Lombok. Pada abad ke-19, seorang peneliti Belanda bernama Brandes menemukannya. Bayangkan, sebuah naskah yang begitu penting, hilang dari pusat kebudayaan Jawa, tapi justru terselamatkan jauh di Lombok. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar warisan ini tidak musnah hingga kini. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa kitab ini ditulis dengan bahasa penuh simbol, bukannya catatan fakta sederhana? Apakah M.P. Uprapanca memang sengaja menyelipkan pesan gaib atau ramalan masa depan? Benarkah luas wilayah Majapahit sesuai yang disebutkan, atau hanya sebuah idealisasi? Dan yang paling membingungkan, bagaimana kitab ini bisa berakhir di Lombok? Setiap pertanyaan membuka pintu misteri baru, membuat Negara Kertagama bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga teka-teki sejarah. Bagian 6, penutup 2 menit. Negara Kertagama mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya soal fakta, tapi juga soal bagaimana peradaban menyampaikan pesan melalui simbol dan kisah. Kitab ini adalah warisan yang menyatukan sejarah, mitos, dan mungkin ramalan. Apakah kitab ini hanyalah puisi indah yang memuja kejayaan Majapahit? Atau sebuah naskah gaib yang menyimpan kunci masa depan Nusantara? Sampai hari ini, jawabannya tetap menjadi misteri.